Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Kiai Haji Abdul Muqsid Ghazali MAG, pengurus besar Nahdlatul Ulama dari Jakarta. Dumateng panjenenganipun kaula sumanggaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang bagus. Ya, sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati para alim ulama, wabil khusus dzurriyyah keluarga besar dari almarhum pendiri Pondok Pesantren Darul A'mal Al-Maghfurlah Kiai Haji Husnan Mustafa Gufron. Leres nggih? Ada Gus Umar, Kiai Dahlan Rashid, Kiai Samsuddin Thohir, ada Khatib Syuriah pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Muhyiddin Thohir, dan seluruh santri-santri, wali santri Pondok Pesantren Darul A'mal, juga dari wali kota yang diwakili oleh Al-Mukarram Pak Supriyadi, serta santri-santri yang sudah hafal kitab Alfiyah. Ini hafal betul atau enggak? Hafal. Hafal betul 1000 bait. Yang hafal 1000 bait siapa? Semua. Coba ambil satu ke sini. Ambil satu sini. Mana mic-nya? Nah. Oh ini, ditawari ini berarti ini. Ayo. Ngecek hafalan. Siapa namanya? Adi. Hah? Adi Al-Fajri. Adi Al-Fajri. Adi Al-Fajri. Hafal 1000 bait. Dulu pernah. Cukup hafal. Saya cek ya hafalannya ya. Saya cek. Ngambil yang rendah-rendah dulu. Tarfa'ukanal mubtadasman wal khabar. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Tarfa'ukanal mubtadasman wal khabar tansibuhu wa kana sayyidan kumarkakan adalah ta'atul asbah. Bener hafal ya. Oke. Wal khabarul juz'ul mutimul faidah. Coba. Wal khabarul juz'ul mutimul faidah qaulahu badan wal ayati sayyidah wa mufradan yati wa ayatin jumlah hawiyatan mana lagi terkotlah. Oke. Ini masih di bawah ini ya. Masih di bawah ini. Wa waslu al bidal mudhaf. Ayo. Wa waslu al. ووصل بدل المضاف المختفر وصل بجنك الجمد الشعر بلا له أضيف ذلك زيدني ضريب رسل جاني. Oke, bagus. Yang berikutnya al-halu wasfun fadlatun. Al-halu wasfun fadlatun mutasibu mufimu fi halin kafar dan athabu wa kaunuhu mutakina mustaqo ya khalibu lakin nasih mutahakko. Oke. Wa masdarun munakkarun. Wa masdarun munakkarun halan yaqa. Wa masdarun munakkarun halan yaqa.
Wa masdaru munakarun halayya kok bikasratin kabakhsatan jaidun tolak. Oke. Amma kamah mayaku min syai'in wafa. Ayo. Maka mahmah yaku min syai'na falitli hawujiban ulifa. Oke. Tarhiman ikhdif akhiral munada. Ayo. Tarhiman ikhdif akhiral munada. Tarikiman nibdil agar munada kaya sa'afnya manda aswada wajawi jahan mutakan fi kulli ma unita bila walad katruhima. Oke. Wa fa'alal lazimu mithlu qa'ada. Wa fa'alal lazimu mithlu qa'ada. Wa fa'ala lazim mithla qa'adam wa fa'ala lazim mithla qa'ada lahu ful witra dan kakhuda wa Oke. Nah, bagus ya. Bagus. Perempuannya mau dites nggak perempuannya? Oke. Ayo duduk. Duduk. Perempuan siapa yang 1000 bait? Yang berani aja. Ayo maju. Perempuannya yang dinyatakan hafal berapa tadi? 116. Enggak ada yang berani maju. Enggak ada yang berani. Oke. Enggak ada yang berani ini, mbak-mbaknya. Ini kitab Alfiyah, termasuk kitab yang dahulu saya hafal juga 1000 bait ini. Tapi kalau dulu saya jadikan wirid, setiap selesai sholat 250 bait. Jadi sehari semalam hatam 1000 bait. Habis subuh, duhur, asar, maghrib, isya, wiridan saya adalah baca Alfiyah Ibnu Malik. Saya dulu di pesantren hafal 23 kitab. Pesantren saya di Jawa Timur, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asmbagus Situbondo, Jawa Timur. Ini ada alumni Darul A'mal yang mondok di pesantren saya dulu, Ustadz Mufid. Alumni Ma'had Ali. Langsung diterima di Ma'had Ali Situbondo, berarti kualitas pesantren Darul A'mal ini memang bagus. Tepuk tangan buat Ustadz Mufid. Karena nyampe di pesantren Salafiyah Syafi'iyah, diuji dulu dengan membaca kitab Fathul Mu'in. Saya dulu waktu di Asmbagus, setiap habis salat asar mulang kitab Fathul Mu'in. Makanya saya senang ini kumpul dengan santri-santri yang hafal Alfiyah ini. Kalau bisa wiridannya membaca Alfiyah Ibnu Malik setiap selesai sholat 250 bait. Waktu di pesantren saya jadi juri juga, juri santri yang ngapalin Alfiyah ini. Kayak sekarang ini, soalnya saya bikin di tempat. Jadi juri dan santri sama-sama tidak pegang kitab. Untuk menunjukkan jurinya hafal. Loh, kalau jurinya hanya pegang kitab, ya santrinya yang hafal. Maka hafalannya itu dicoba. Ada yang level 250 bait, 500, 700, dan 1000. Biasanya yang 1000 bait itu saya jurinya, dan soalnya dibikin di tempat. Juri dan santri dua-duanya tidak pegang kitab, itu baru fair. Kalau jurinya pegang kitab, ya nggak fair namanya. Ustadz Mufid pegang kitab nggak kalau jadi juri? Tidak boleh pegang kitab. Saya waktu ngajar di pesantren dulu nggak pernah pegang kitab. Karena hafal 23 kitab. Kitab-kitab kecil, takrib saya hafal. Sulam, Safina, Ta'limul Muta'allim, Nazam Zubat, Alfiyah Ibnu Malik, Imriti, Jurmiyah, Mantumatul Baikuni. Semua kitab-kitab kecil saya hafal. Penasaran sama perempuannya.
Agak di bawah kan, sigat mubalaghah. Fa'alun au mif'alun au fa'ulu. Siapa yang berani melanjutkan? Ayo, angkat tangan-tangan. Fa'alun au mif'alun au fa'ulu. Ada? Ayo, di ujung. Nih, yang melihat saya tadi. Nah, pura-pura nggak lihat dia. Ayo, siapa yang hafal? Nggak hafal. Cowoknya ayo. Fa'alun au mif'alun au fa'ulu. Fi kathratin an fa'ilin badilu. Hafal alfiyah dan mengerti alfiyah, ini penting. Saya jadi ingat dauhnya Kiai Khalil Bangkalan. Ini yang menyebabkan saya dulu hafal alfiyah. Kata Kiai Khalil Bangkalan, wa kulli man jadala man hafidhaha li rabi'in aw khamisin min ismiha. Katakan kepada orang yang hafal kitab alfiyah, kalau Anda ingin berdebat dengan orang yang hafal kitab alfiyah, katakan huruf yang keempat dan kelima dari nama alfiyah itu. Nama lain kitab alfiyah ini apa? Nama dari alfiyah ini apa? Khulasah. Bait terakhir hafal nggak? Wah, ini ujiannya ini. Nama lain dari kitab alfiyah itu adalah khulasah. Kalau mau berdebat dengan orang yang hafal kitab alfiyah, katakan huruf keempat dan kelima dari kitab alfiyah itu. Khulasah. Sah, uskut, diam. Itu yang menyebabkan saya ngapalin alfiyah biasanya di tengah hutan. Ini udah nggak ada hutan di sini ya. Datang ke hutan, ngapalin tiap hari. Saya 4 tahun di pesantren itu tidak pernah pulang. Sama sekali 4 tahun. Ustadz Mufid sering pulang nggak ke kampung, ke rumah? Karena dekat sering pulang. Saya mengikuti dauhnya guru saya Kiai As'ad Samsul Arifin, santri saya yang 4 tahun tidak keluar dari pesantren, apalagi pulang ke rumahnya, kalau tidak alim, saya dituntut. Tuntut saya di hadapan Allah. Dan kalau saya sudah meninggal, goyang batu nisan saya. Nah, gara-gara itu saya rajin itu, ngafalin alfiyah Ibnu Malik ini. Hafal alfiyah itu penting. Apalagi ini Ibnu Aqil dibaca nggak di sini? Dibaca nggak Ibnu Aqil? Enggak. Saya dulu di pesantren mulang kitab Ibnu Aqilnya. Itu penting itu. Alfiyah Ibnu Malik ini diberi syarah sampai 40 syarah. Ada Khasyiyah Ibnu Hamdun, ada syarah Ibnu Aqil, Awdhahul Masalik, banyak sekali. Nah itu usahakan juga ditambahi dengan ngaji Ibnu Aqil. Saya hafal syair-syair di dalam Ibnu Aqil itu sampai 300 bait. Dengan contoh-contohnya di dalam Syawahid Ibnu Aqil. Ini tahu nggak kitabnya? Nggak diajarin. Ustadz Mufid nggak sampai Syawahid Ibnu Aqil. Saya cek ya. La tanha an khulukin wa ta'ti atau wa ta'tiya mithlahu. Coba. La tanha an khulukin wa ta'ti atau wa ta'tiu. Nah, ini ngecek ini. La tanha fi'il nahi. Wa ta'tiya wawunya waw ma'iyya. Enggak boleh dibaca wa ta'ti, harus wa ta'tiya. Ini modal untuk memahami Al-Quran dan hadis. Akhir-akhir ini banyak orang hafal Quran, hafal ribuan hadis, tapi tidak mengerti apa yang dihafal,
baik Qur'annya ataupun hadisnya, nggak ngerti apa yang dihafal. Saya contohkan tadi ini. Contoh dari sigat mubalaghah. Sigat mubalaghah itu fa'alun, au mif'alun, au fa'ulu. Jadi fa'al, makanya ada alam, orang yang sangat alim. Alam, orang yang sangat alim. Ada mif'al, kalau contohnya mikthar, artinya apa? Orang yang banyak bicara. Mikthar. Di dalam Ta'limul Muta'allim dinyatakan, idza tamma aqlul mar'i qalla kalamuhu wa aikin bihumkil mar'i inkana mikthar. Inkana mikthar. Ini Ta'limul Muta'allim diajarin nggak Ustaz Mufid? Syarahnya. Ketemu enggak dengan nazam ini? Idza tamma aqlul mar'i, kalau sempurna akal seseorang, qalla kalamuhu, maka sedikit bicaranya. Wa aikin bihumkil mar'i in kana mikthara, yakini bahwa orang itu bodoh jika dia banyak bicara. Mikthar. Saya nanya Ustadz Mufid sekarang. Nah, naik dari muridnya ke gurunya. Keren gak ini? Sekarang gurunya yang dites. Kenal gak Ustadz Mufid? Kenal. Perempuannya tidak banyak jawab, tidak ada yang jawab. Sekarang gurunya yang harus jawab. Ini saya belum ceramah buat ibu-ibu, ini buat santri-santri dulu sama gurunya. Ibu-ibu ngerti nggak yang dibicarakan saya ini? Hah? Nggak ngerti, ya Allah. Nanti ini ceramahnya agak berat untuk yang ini dulu nih. Mumpung saya lagi senang hafal Alfiyah ini. Ustadz Mufid, sigat mubalaghah itu bisa nggak diambil mafhum mukhalafahnya? Ustadz Mufid kasih mic dong. Apakah sigat mubalaghah boleh bisa diambil mafhum mukhalafahnya? Mic-nya udah nyampe belum itu? Kasih ke Ustadz Mufid itu. Alumni Mahat Ali Situbondo juga. Gimana Ustadz Mufid? Angkat tangan Ustadz Mufid itu. Sigat mubalaghah itu tidak boleh diambil mafhum mukhalafahnya. Allah berfirman di dalam Quran, innallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Allah tidak boleh berbuat sangat zalim kepada hambanya. Yang tidak boleh berbuat sangat zalim. Kalau zalim saja boleh enggak? Tidak boleh diambil mafhum mukhalafahnya. Jadi jangan dikira Alfiyah ini tidak berguna untuk memahami Quran dan hadis. Sangat penting sekali. Ini walaupun Kiai Husnan umurnya pendek ya. Wafat umur 54 tahun. Kiai Husnan ini termasuk yang usianya pendek. Benar Kiai? Gus Umar. 54 tahun wafat. Tapi dengan banyaknya santri-santri yang seperti ini barakah dan manfaat ilmunya ngalir terus kepada almarhum yang ada di alam barzah. Kalau Kiai Husnan tidak punya amal lain selain pondok pesantren ini sudah cukup untuk mengantarkan almarhum untuk masuk ke dalam surganya Allah. Cukup. Kalau ibu-ibu cukup enggak? Tidak marah pagi-pagi saja, cukup. Tapi untuk jadi kiai besar seperti Kiai Husnan ini enggak mudah.
Kiai-kiai besar itu kalau tidak diuji di dalam keluarga, itu diuji di masyarakat. Saya punya kitab kumpulan ulama-ulama dan para nabi dan rasul yang diangkat nabi, diangkat rasul, diangkat wali oleh Allah karena sabar menghadapi istrinya. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin disebutkan, as-sabru ala lisanin nisa mimma yamtahinu bihil awliya. Sabar menghadapi lisannya perempuan itu menjadi ujian seluruh para walinya Allah. Jadi kalau Ustadz Mufid istrinya adem, kalem, baik, berarti tidak akan menjadi walinya Allah. Tapi kalau Ustadz Mufid istrinya galak, ya, marah-marah, husnudzan kepada Allah. Begitu dibentak oleh istrinya, husnudzan. Ya Allah, calon wali, ya Allah. Gitu. Saya ini nggak akan jadi walinya Allah. Istri baik. Dulu ngapalin Quran. Istri saya. Alumni Institut Ilmu Al-Quran. Ngapalin Quran. Saya nggak hafal Quran. Ya hafalan 6-7 juz hafal, tapi tidak 30 juz. Karena istri saya ngapalin Quran, saya tidak akan jadi walinya Allah. Jadi Gus Umar, kalau istri galak, suka marah-marah, langsung husnudzan kepada Allah. Kalau kayak begini kayaknya nggak lama lagi jadi wali. Nah. Gus Sadik mana Gus Sadik? Nggak ada. Biar kena juga maksud saya gitu. Coba ibu-ibu perhatikan di dalam Quran. Contoh istri yang salihah di dalam Quran, istrinya siapa? Istri yang salihah di dalam Quran itu contohnya adalah Imra'ata Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Tapi contoh istri yang paling buruk di dalam Quran, istrinya siapa? Imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Jadi ini kan ibu-ibu nih. Siti Asia, istrinya Fir'aun, diangkat jadi wali oleh Allah karena suaminya galak. Suaminya jahat. Niki sinten niki yang betisnya selonjoran niki sinten? Siapa namanya Bu? Hah? Siti Fatanah, enggak main-main namanya, Siti Fatanah. Kalau suaminya Ibu Siti Fatanah, galak, suka marah-marah, jangan dilawan. Kesempatan untuk menjadi wali perempuan. Mau enggak jadi walinya Allah, Bu? Mau. Begitu dibentak oleh suami, jangan jawab. Ya Allah, kalau kayak begini jadi wali ini, ya Allah. Bisa itu. Jadi pasangan ini menjadi ujian dari Allah. Kata Allah di dalam Quran, inna min auladikum wazwajikum fitnah. Ada yang menyebutkan aduwwal lakum. Menjadi ujian buat kita. Kadang istri baik, anak yang tidak baik. Istri baik, anak baik, lingkungan masyarakat menolak. Di mana-mana pondok pesantren besar itu, pada mulanya masyarakat sekitar pondok ini menolak kehadirannya. Dulu di sini tempat orang baik atau tidak? Enggak baik. Nah, akhirnya Kiai Husnan bekerja riyadhah di pondok ini. Akhirnya dari tempat yang tidak baik, Darul A'mal ini menjadi mercusuar.
Santrinya berapa sekarang? 3.000. Santri nggak tahu berapa jumlahnya. Berapa Ustaz Mufid? 2.000. 2.000. Luar biasa ini. Dari 2.000 ini yang hafal Alfiyah berapa? Ini berapa ini? 50? Berapa? Ini jumlahnya ini? 53. Sejak dulu begitu. Ini yang hafal 53, yang lain ngapain ini? Nemenin yang 53. Nemenin tidur, nemenin makan, nemenin mandi. Sejak dulu begitu. 100 perempuan ini hafal Alfiyah, itu sudah bagus sekali. Tapi ini hafal, ngerti juga. Hafal saja atau ngerti juga. Nah, idealnya, bagusnya bukan hanya hafal, tapi juga ngerti. Saya cek perempuannya, paling rendah sekali kalau nggak ngerti kebangetan ini. Ini ujian saya untuk program Dr. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Padahal di Jurmiyah ada. Tapi sejak saya nguji, nggak pernah ada yang bisa ini. Saya tanya, tanwin itu apa? Tanwin ini. Tanwin itu apa? Ada yang bisa nggak tanwin? At-tanwinu. At-tanwinu. Tolah, tole ini. At-tanwinu. Hah? Tanwin loh. At-tanwinu. At-tanwinu. Ayo. Ayo, siapa? Sini. Enak kalau punya santri begini, ini kan enak ini kan. Ini tes tanwin, at-tanwinu. Suara nun yang mati. Pakai bahasa Arab dong. Huwa nunu as-sakinah. Huwa an-nunu sautu sakinah. Ini kan syarahnya Jurmiyah kan? At-tanwinu huwa nunun sakinatun Sautun. talhaqul akhirah lafdan Wa takdiran. la khattan. Ini syarahnya Jurmiyah. Saya syarahnya Jurmiyah itu 90% hafal. Karena kalau orang iniin kitab ke saya nggak pegang kitabnya udah. Tanwin itu apa ya? Penting loh soal tanwin itu. Tanwin itu adalah non mati. Ada di akhir kalimat, tapi adanya di dalam ucapan, tidak ada di dalam tulisan. Zaidun. Ya, Zaidun. Ada non mati di akhir, tapi adanya di ucapan, kalau dicek di tulisannya tidak ada. Itu namanya tanwin. Tanwin ada berapa? Ini jangan dikira persoalan tanwin tidak mempengaruhi kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran dan hadis. Soal tanwin ini. Tanwin ada berapa? Hah? Tanwin apa aja? Tangkir, tamkin, iwat, muqabala. Tanwin iwat ada berapa? Nah kan gitu. Katanya tadi ada 4, sekarang tanwin iwat ada berapa? Yuk. Tanwin iwat ada berapa? Ini nih, andalan nih tadi nih. Ini andalan. Tanwin iwat ada berapa? Ada 3. 1 iwat an harfin.
Jawarin aslinya Jawariyu. Yang kedua tanwin iwad an ismin. Kullun qaimun ay kullu insanin qaimun. Insaninnya dibuang diganti tanwin. Kullun qaimun. Aslinya kullu insanin qaimun. Yang ketiga tanwin iwad an jumlah. Contohnya wa antum hina idzin tanzurun. Hina idzin itu jumlah yang dibuang. Apa yang dibuang? Hina idz balagatir ruhul hulquma tanzurun. Balagatir ruhul hulquma dibuang diganti dengan tanwin. Wah, kalau pinter begini jadi mufassir benerin. Mudah-mudahan sabar saja guru-gurunya. Kiai Dahlan, monggo ditingkatkan lagi. Sehingga santri-santri ini belum ada mahatalinya. Belum. Nanti adakan mahat ali. Saya bisa ngajar nanti dari Jakarta itu. Datang ke sini kalau ada mahat alinya. Sudah bisa Fathul Mu'in, hafal Ungkutul Juman, hafal. Saya kitab-kitab kecil kayak Jauharatul Tauhid, itu saya hafal dulu. Aqidatul Awam. Ini ada Jauharatul Tauhid. Diajari enggak? Ibrahim Al-Laqani. Itu penting itu. Jadi kalau sekolah-sekolah modern menyatakan bahwa hafalan itu tidak bagus, saya ngapalin ini kan nggak bawa apa-apa. Nggak bawa contekan. Karena kata para ulama, al-ilmu fis sudur, la fis sudur. Ilmu itu ada di dalam hati, tidak ada di dalam tulisan. Ini ibu-ibu seneng nggak anak-anaknya hafal alfiyah ini? Sulit hari ini untuk bisa baca kitab kuning itu Bapak Ibu. Calon-calon ulama ini. Ini anaknya kiai atau bukan ini? Bukan. Jangan khawatir, banyak ulama-ulama besar bukan keturunan kiai, bukan keturunan ulama besar, jadi ulama besar. Siapa contohnya? Imam Ghazali. Imam Ghazali Imam Ghazali ini bapaknya bukan kiai. Bapaknya bukan kiai. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, At-Tusi. Saya pernah nyampe ke kuburannya ini di Mashhad, Iran. Dari Teheran itu 1 jam naik pesawat menuju Mashhad, Iran. Dulu disebut dengan Tus. Kuburannya baru temu sekitar 3 tahun yang lalu. Kuburannya yang asli. Imam Ghazali yang mengarang kitab Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Maqasidul Falasifah, Tahafutut Tahafut, apalagi Bidayatul Hidayah. Banyak kitab-kitabnya itu bukan keturunan ulama. Tapi jadi ulama besar. Imam Syafi'i itu bukan keturunan Nabi. Jadi Imam Syafi'i itu bukan Habib. Imam Syafi'i itu bukan Habib. Ia ketemu di atas dengan Nabi. Pada kakek buyutnya Nabi, Imam Syafi'i keturunan dari situ. Berarti Nabi bukan keturunan, Imam Syafi'i bukan keturunan Nabi. Tapi jadi ulama besar. Kiai Husnan, maaf, keturunan Kiai napa boten? Gus Umar. Keturunan Kiai napa boten? Oh, keturunan Kiai. Mbah Manap Lirboyo, pendiri pesantren Lirboyo, ini alumninya banyak kan di Lampung ini. Itu bukan keturunan Kiai. Mbah Manap Lirboyo, pendiri pesantren Lirboyo.
Tapi mondok di Syekhuna Khalil Bangkalan 25 tahun. Mondok di pesantrennya Syekhuna Khalil Bangkalan 25 tahun. Ini rata-rata berapa tahun mondoknya? Hah? 6 tahun. Masih berapa tahun lagi kalau mau seperti Mbah Manap? Mbah Manap Lirboyo itu bukan keturunan kiai. Tapi karena mondok di kiai, alim, pertama tahu caranya jadi kiai. Makanya dahulu khaddamnya kiai itu pasti kalau pulang jadi kiai. Karena kiai-kiai kita ini di samping memberikan ilmu, juga memberikan teladan buat santri-santrinya. Misalnya ada kiai, ini direkam gak sih? Ini di-share di mana nanti? Saya jadi nggak bebas kalau di YouTube. Kalau di YouTube kan saya nggak bebas ceramahnya. Mau di YouTube kan atau enggak? Gimana Gus Umar? Kalau di YouTube kan saya rekam tapi jangan di YouTube kan ceramah saya. Rekam tapi jangan di YouTube kan. Itu diingat itu panitianya itu. Jangan masukkan media sosial. Banyak sekali kasus-kasus kiai dibully karena rekaman-rekaman yang tidak diedit seperti ini. Saya tadi mau ceramah apa ya? Sampai di mana tadi? Sampai di mana tadi ya? Hah? Mbah Manap Lirboyo. Oh, yang pakai baju kuning sih nih. Alumni Lirboyo. Oh, wali dari Putri. Oke. Bersyukur Pak kepada Allah Pak. Putrinya bisa hafal Alfiya Ibnu Malik. Harus lebih lama lagi di sini, di Darul Amal. Kalau saya ini mondok sejak dalam kandungan ibu saya. Karena bapak saya itu Ustadz Mufid, mondok di pesantren Salafiyah Safiyah Sebagus itu Bondo, mondok tahun 58, pulang tahun 80. Berapa tahun itu? Ya, jadi saya ini mondok, ibu saya hamil saya. Jadi kalau ini kan ada ustadz-ustadz nih, ustadzah-ustadzah, harus begitu. Jadi sejak dalam kandungan sudah dengerin Alfiya Ibnu Malik. Wah itu keren itu. Kalau mondoknya lama zaman dulu, itu kalau pulang, sekalipun bukan keturunan kiai, itu pasti jadi kiai. Contohnya Mbah Manap Lirboyo. Jadi kalau dibentak oleh istrinya itu, santri kan lihat tuh, misalnya Gus Umar, dibentak oleh istrinya, ini kan khaddamnya, lihat, oh gitu ya contohnya sabar itu. Jadi sabar itu bukan hanya ada di dalam kitab, santri langsung menyaksikan contohnya sabar, lewat sabarnya para kiai. Kalau saya jadi dosen, itu saya hanya jadi guru muallim yang mengajar. Tapi mahasiswa saya tidak melihat. Kalau saya dibentak oleh istri saya bentak balik atau enggak? Mahasiswa tidak tahu. Tapi haddam-haddamnya para kiai itu, karena tahu bagaimana ilmu itu diamalkan, bagaimana itu ilmu dipraktekkan, maka hampir semua khaddamnya para kiai itu kalau pulang jadi kiai. Minimal cara naruh surbannya udah tahu. Nah, kayak gini. Cara naruh surbannya sudah tahu. Jadi udah enggak kaku lagi naruh surbannya ini. Bapak saya kiai, kakek saya kiai juga punya pesantren. Jadi kalau saya katakan tahu baca kitab, ya enggak hebat.
Yang hebat itu kalau panjenengan bukan alumni pesantren. Sinten Pak siapa? Yang baju kuning? Pak Asroro. Pak Harsono. Mana putrinya Pak Harsono? Berdiri putrinya Pak Harsono. Oh. Tersun. Pak Harsono alumni pesantren nopo boten? Enggak pernah mondok. Kalau Pak Harsono tidak pernah mondok, punya putri yang hafal Alfiyah Ibnu Malik, itu sudah luar biasa. Kalau saya hafal kitab ini, kitab itu enggak luar biasa Pak Harsono. Karena bapak saya hafal Ungkutul Juman. Jauharul Maknun hafal. Alfiyah Ibnu Malik hafal. Dan kalau saya hafal, apa hebatnya? Enggak ada hebatnya. Tapi kalau Pak Harsono punya putri yang hafal Alfiyah Ibnu Malik, itu sudah luar biasa. Bersyukur kepada Allah. Tinggal dicarikan jodoh yang baik. Yang juga alim. Nanti pulang, aslinya mana Pak Harsono? Jenengan Pak Harsono? Jauh dari sini. Mau jauh. Nanti bikin pondok juga, barokah ilmunya dari pesantren ini ngalir lagi ke Kiai Husnan ini. Jadi nggak kurang-kurang barokah ilmunya Kiai Husnan ini. Kiai Husnan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, terus sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mencari guru yang baik, mencari guru yang benar, hari ini makin penting. Masih ingat nggak cerita di Bandung yang menyebut dirinya sebagai pesantren tahfidzul Quran? Apa yang terjadi? 13 santri putri dihamili oleh ustadznya. Masih ingat? Itu contoh cara kita mencari guru yang sanad ilmunya tidak nyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan hanya sekedar mondokin anak. Ini pondoknya benar atau tidak, itu penting. Nah, ini ngelanjutin ngerumpi yang tadi Bandung itu ini, Bandung. Jadi hati-hati, santri-santri putri ini nanti kalau punya anak hati-hati. Nyari pesantren tempat kita ngaji menitipkan anak-anak kita, cari guru yang benar. Ini nggak ada yang pakai cadar, Gus Umar, nggak ada yang pakai cadar. Nggak ada ya, segini udah tiap hari. Ini sudah sesuai nggak dengan mazhab Syafi'i? Sesuai nggak dengan mazhab Syafi'i? Nggak sesuai. Karena aurat perempuan di luar sholat, menurut mazhab Syafi'i, seluruh tubuhnya. Kalau di dalam sholat, aurat perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Seperti waktu perempuan tawaf. Kenapa nggak pakai cadar? Kalau ditanya ini harus tahu karena sekarang banyak orang-orang yang membawa ajaran-ajaran yang menyulitkan bagi kita di Indonesia ini. Kiai Husnan meletakkan kayak begini ini cara berpakaian perempuan, tidak sembarangan. Coba bayangin, gak usah mikir berat-berat. Ini anaknya petani. Kiai Husnan memerintahkan pakai cadar, pakai kaos kaki. Pulang ke kampungnya, mau turun ke sawah. Kaos kakinya dipakai apa enggak? Kalau di Arab Saudi enggak ada sawah Bapak Ibu. Enggak ada orang yang turun ke sawah. Turun ke kebun kan enggak ada. Kenapa enggak pakai cadar ini?
Kalau pakai cadar, ini repot kalau makan. Kalau orang Arab pakai cadar yang dimakan apa? Gandum, roti, kurma. Ini pakai cadar. Makan di restoran Padang. Kuning semua enggak ini cadar. Karena yang diambil bukan kurma. Yang diambil lodeh. Orang Jawa ngerti lodeh. Rawon. Gimana cara makannya? Mahasiswi saya ada yang pakai cadar. Kalau makan, buka dulu, masukin ke dalam. Tutup lagi. Buka lagi, masukin lagi. Masuk ke kelas, kuning semua belepotan. Menyulitkan diri sendiri. Kalau saya ngajar di kelas, yang pakai cadar harus dibuka. Biar saya tahu yang datang itu Ibu Fatana atau bukan. Tiba-tiba yang datang itu bukan Ibu Fatana, padahal di absennya Ibu Fatana kan repot. Karena saya lagi ngajar, saya diperbolehkan untuk melihat wajahnya perempuan. Saya ini pesantren salah banget Bapak Ibu. 4 tahun di pondok itu saya tidak pernah melihat perempuan. Ikut taklimul mutalim Kiai Dahlan. Betul-betul nggak pernah melihat perempuan. Sabatni wa asbatni fatatun malihatun. Tahayyaratil awham fi kunhi wasfiha. Fakultu dharini wa gharini fa innani syughiltu bi tahsilil ulumi wa kashfiha. Melihat lekuk tubuh perempuan itu hilang ilmu saya. Jadi kalau saya melihat perempuan nunduk. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nunduk, nggak lihat. 4 tahun. Sambil ngapalin 23 kitab itu. Nggak melihat perempuan. Nyampe ke Jakarta, kuliah di UIN Jakarta. Waduh, tiap hari melihat perempuan. Hafalan setiap kali berangkat ke kampus, hilang 1 bait. Hilang 1 bait. Itu tadi sisa-sisanya itu. Biasa pakai lengan panjang gitu. Nyampe ke Jakarta, lama mau bisa pakai kaos. Pesantren salah banget. Tapi bukan berarti saya tidak pernah mencintai perempuan lawan jenis. Saya mencintai perempuan lawan jenis. Nggak bisa masuk tembus ke putri. Tersiksa banget saya nggak bisa tidur. Tapi saya Kiai Dahlan baca di dalam Al-Bajuri. Al-mautu ishqan mata syahidan. Orang kalau mati karena menahan rindu, mati syahid. Ini mau mati syahid nggak? Mati karena menahan rindu kepada lawan jenis, mati syahid. Saya mencintai perempuan, saya lampiaskan, saya bikin nazam dalam bahasa Arab. Sebagai ekspresi kecintaan saya kepada perempuan yang pernah saya lihat hanya sekali saja. Saya bikin nazam-nazam dalam bahasa Arab. Ilmu arutnya, ilmu qawafinya, saya terapkan. Begitu. Seperti Muhyiddin Ibnu Arabi. Al-Kibritul Ahmar, bukan Kiai Muhyiddin Tahir, Khatib Syuriah. Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, cinta pada seorang perempuan, kecintaannya diterjemahkan ke dalam puisi dalam bahasa Arab, dengan kitab judulnya Tarjumanul Ashwaq. Akhirnya jadi bait-bait puisi yang indah. Sayang sekali waktu banjir Situbondo, tulisan tangan saya yang menunjukkan kecintaan kepada perempuan itu kena banjir Situbondo itu. Habis semua. Nggak ada. Padahal sudah sampai 400 bait. Sekarang saya lagi bikin nazam dalam bahasa Arab untuk memperingati meninggalnya ayah saya yang nanti 1 tahun. Sudah dapat 100 bait. Nanti begitu, bikin kitab. Nah, ini harus ada ilmunya tapi. Kalau hanya jurumnya nggak cukup. Jadi Pak Arsono jangan keburu diambil anaknya. Nanti keburu ada yang
melamar, dikasih. Pak Arsono punya istri kan? Masih ada istri. Berapa istrinya, Pak? 1. Alhamdulillah istrinya 1. Cantik nopo boten, Pak? Cantik. Pasti bukan calon wali kalau cantik. Coba baca Ustadz Mufid di dalam kitab I'anatul Talibin. Makruh hukumnya laki-laki punya istri sangat cantik. Makruh hukumnya. Imam Ahmad bin Hambal ada di dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ahmad bin Hambal ketika mau menikah ditawari 2 perempuan kakak beradik. Yang satu matanya tidak bisa melihat, satu perempuan, satunya cantik, matanya lengkap. Siapa yang dipilih oleh Imam Ahmad bin Hambal? Yang al-aura, yang tidak bisa melihat, yang hanya punya satu mata. Ditanya oleh teman-temannya, kok milihnya yang itu? Jawaban Imam Ahmad bin Hambal, dengerin Gus Wahid. Gus Umar, kenapa Imam Ahmad bin Hambal memilih istri yang satu matanya tidak bisa melihat, sementara saudari dari perempuan yang satunya itu adalah cantik, normal, kenapa yang dipilih? Kata Imam Ahmad bin Hambal, saya tidak ingin hidup di dunia ini berfoya-foya. Jadi contoh berfoya-foya itu punya istri yang cantik. Pak Arsono istrinya cantik. Termasuk berfoya-foya dalam urusan dunia. Istrinya cantik. Jadi kalau mau ikut ulama-ulama zaman dulu, istrinya nggak cantik. Tapi kalau pakai cadar kan nggak ketahuan. Istrinya cantik atau tidak. Kiai Dahlan, Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz membuat fatwa, mufti Arab Saudi, ini nanti jangan diupload ya, mufti Arab Saudi mengharamkan perempuan pakai bedak. Pakai bedak apa enggak? Pakai. Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz mengharamkan perempuan pakai BH. Bu Fatana pakai enggak? Pakai. Yang menarik Gus Umar, alasannya ini apa sih dalilnya? Kok bin Baz mengharamkan perempuan pakai BH, pakai bedak, apa dalilnya? Dalilnya itu enggak masuk akal. Dalilnya itu karena ada hadis Nabi yang menyatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Dengan pakai BH, maka mengandung unsur penipuan. Kadang bungkus lebih gede dari isi. Dianggap mengandung unsur penipuan. Saya pikir ini kenapa narik dalil ke sini? Jual beli, dalil hadis jual beli dipakai untuk mengharamkan perempuan pakai BH. Ada enggak ustadz yang begitu? Nyampe enggak ke sini ustadz begitu? Alhamdulillah enggak nyampe. Haram perempuan pakai BH, pakai bedak. Mengandung unsur penipuan. Bekas cacar jadi ketutup kan? Nah, ada bekas cacarnya ketutup. Bekas jerawat ketutup enggak? Ketutup. Dianggap mengandung unsur penipuan. Akhirnya, ini fatwa baru atau enggak? Karena perempuan pakai BH ini baru pada abad ke-18. Istri Nabi pakai BH enggak? Enggak pakai. Istrinya Imam Syafi'i pakai BH enggak? Enggak pakai. Makanya enggak tahu di sini ada enggak atau enggak itu. Kalau ibu saya sholat, nenek saya sholat, kalau takbir kan begini. Bu Fatana masih begitu. Allahu Akbar. Gitu. Kalau ruku kan gini. Sujud
Kan begini. Ibu siapa? Bu siapa namanya? Bu Fitri. Vindi. Binti. Oh, Ibu Binti. Ibu Binti kalau salat begitu. Ini karena zaman dulu di kitab-kitab ada. Karena zaman dulu belum ditemukan BH. Jadi kalau sujud kan begini. Kenapa digituin oleh para ulama? Khawatir perempuan kalau salat tidak khusyuk. Jika ada guncangan-guncangan kecil. Allahu Akbar. Gitu kan. Nah makanya harus diginiin. Perempuan sekarang Gus Umar terlalu percaya diri. Allahu Akbar. Karena di dalam sudah ditutup. Insya Allah. Sami Allahu liman hamidah. Nah, Ibu Fatana masih, yang begini masih. Itu jangan dicari dalilnya. Itu hasil pikiran para ulama biar tidak terganggu waktu perempuan sholat. Ngerti ini bobotan? Nanti ada yang ceramah lagi, orang tua Nabi masuk neraka. Udah nyampe ke sini belum? Alhamdulillah kalau nggak nyampe. Karena dianggap orang tua Nabi itu tidak Islam. Ajaran-ajaran seperti ini banyak menyebar di tengah masyarakat sekarang. Membingungkan masyarakat. Akhirnya, Nahdlatul Ulama, pengurus besar Nahdlatul Ulama, berjihad melalui media sosial. Menyebarkan konten-konten yang berguna buat umat. Tapi jangan siaran live, diedit dulu. Ada yang layak dikonsumsi masyarakat umum, ada yang tidak layak. Jadi mulai besok Ibu Fatana mau gimana salatnya ini? Kalau sudah mendengar begini. Tetap seperti kemarin-kemarin. Alhamdulillah. Jangan ikut ajaran yang aneh-aneh. Di Lampung ini sudah banyak nabi juga kan? Ada enggak yang ngaku nabi di Lampung ini? Ada yang ngaku nabi di Lampung ini. Ada. Enggak tahu. Gus Umar dengar. Di Indonesia ini sekarang sudah ada, dihitung ada buku itu, 1001 nabi. Yang terakhir nabi yang di Bandung. Jadi nabi. Jibril juga ada. Jibril ada 2. Di Jakarta Selatan ada laki-laki. Di Jalan Mahone Jakarta Pusat ada. Jibrilnya perempuan. Ahmad Musaddiqnya ada yang jadi nabi juga. Bogor. Banyak ajaran aneh-aneh sekarang. Gimana biar ajarannya tidak aneh? Mondok di pesantren Darul A'malin. Yang udah pilihan yang benar ini. Saya bersyukur kepada Allah bisa nyampe ke pondok ini. Agak terlambat sebenarnya. Kok nyampenya baru sekarang? Padahal Kiai Husnan ini punya jasa besar di dalam perjuangan Nahdlatul Ulama. Tahun 92, Nahdlatul Ulama menyelenggarakan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung, yang saat itu ketua PWNU Lampung adalah almarhum Al-Maufurlah Kiai Haji Husnan. Itu keputusan penting itu. 6 tahun ini saya di PBNU Kiai Samsudin memberikan syarah terhadap keputusan Munas Lampung. Yang hanya 3 halaman itu. Ada istinbat jama'i. Di Muktamar Jombang sudah diberi syarah sebanyak 30 halaman. Ada takrir dan ilhaq jama'i di Munas Lombok 2017. Sudah kita beri syarah semuanya. Ini jasa besar dari almarhum Kiai Haji Husnan, termasuk juga Kiai Samsuddin Thahir. Ini perjuangan yang luar biasa. Jam berapa ini, Bu?
setengah 12. Cukup? Cukup apa enggak? Cukup. Cukup. Udah berapa menit saya ceramah? Udah berapa menit ya? Nyampe 20 menit? Udah nyampe ya? Udah nyampe, berarti udah cukup lah. Mudah-mudahan ada gunanya ya. Ada manfaatnya. Yang paling berat dari setelah ini menjadi orang alim ini ya, hafal alfiyah, bisa baca kitab. Yang paling berat apa? Mengamalkan ilmunya. Setelah alim ini, mengamalkan ilmu. Kata Ibnu Ruslan di dalam kitab Zubat, fa'mal walau bil usyri kazzakati, takhruj binuril ilmi min dhulumati. Amalkan ilmu itu sekalipun hanya 1/10 dari yang kita tahu. Itu sudah bagus. Karena kata Ibnu Ruslan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan. Apakah lanjutannya? Matan Zubat enggak diajarkan, Kiai. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Jadi harus mengamalkan ilmu. Ngamalkan sabar saja udah bagus. Ngamalkan berani aja sudah bagus. Tapi jangan berani sama istri. Perempuan itu, wah, Umar bin Khattab saja, gagah berani, dibentak oleh istrinya nggak berani jawab. Bukan berarti Sayyidina Umar tidak kuat mau melawan istrinya. Kata Sayyidina Umar, bagaimana saya bisa melawan perempuan yang dari rahimnya lahir anak-anak saya. Nah, itu istrinya Umar bin Khattab galak itu. Makanya jadi wali besar. Jangankan Umar bin Khattab, Nabi saja dilabrak oleh perempuan. Nabi. Makanya ada surat Al-Mujadilah di dalam Quran. Apa artinya Al-Mujadilah? Perempuan yang mendebat Nabi. Nabi dibilang, Nabi, saya tidak setuju dengan keputusan panjenengan akan saya laporkan kepada Allah. Benar tahajud. Namanya Khawla bintu Tha'labah. Yang ditihar oleh suaminya. Akhirnya lapor kepada Allah, lalu turun ayat Al-Quran, qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Jangan main-main sama perempuan. Makanya di Jawa Timur Khofifah menang, Gus Umar jadi gubernur, didukung oleh bunyai-bunyai. Bunyai-bunyai dukung. Ada kiai yang enggak setuju. Kata bunyainya, iya nggak usah setuju tapi nggak usah kampanye. Akhirnya kiai-kiai besar nggak setuju perempuan menjadi gubernur tapi nggak kampanye. Akhirnya Bu Khofifah menang. Almarhum Kiai Hasyim Muzadi dibilang oleh kiai-kiai, perempuan nggak boleh jadi khalifah. Haram. La yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Pokok umat kalau menyerahkan pemimpin kepada perempuan rusak. Kata Kiai Hasyim Muzadi, yang tidak boleh kan perempuan menjadi khalifah. Tapi kan tidak ada dalil di dalam Quran yang melarang perempuan menjadi khafifah. Nggak ada dalilnya yang tidak boleh menjadi khalifah. Akhirnya jadi. Mudah-mudahan ini 116 perempuan ini bisa mengamalkan ilmunya. Bisa menjadi pejuang-pejuang hebat di tengah masyarakat. Habis hafal alfiyah, lanjutkan lagi. Ngapalin Uqudul Juman. Ngapalin Jauharul Maknun. Itu bagus itu. Sambil faham, ngerti. Ini saya ceramah sama wali santri apa enggak? Ceramah sama anaknya kan? Biar makin semangat menuntut ilmu. Ibu-ibunya cukup
berdoa, rajin. Wali santri yang anak-anaknya belum hafal alfiyah, banyak berdoa kepada Allah. Biar anak-anaknya sukses di pesantren. Kiriman ke pesantren carikan yang halal, Bu. Jangan yang dikirim ke anak-anaknya yang mondok ini yang haram. Jangan pakai uang hasil korupsi. Jangan pakai uang hasil nipu. Jangan pakai uang hasil judi untuk mengirim anak-anak kita yang sedang mondok di pesantren. Insya Allah barokah, ilmunya manfaat. Pulang ke pesantren, pulang dari pesantren ilmunya bisa diamalkan. Alhamdulillah. Baru jam 11:30. Siapa yang bilang lanjut itu? Lanjut. Ya cukup lah, cukup. Cukup zalim itu kalau dilanjutkan itu. Jadi lanjutkan ya. Pengajian kitabnya dilanjutkan. Menjadi orang alim, ilmunya bermanfaat itu penting. Cukup Gus Sumargi? Cukup. Udah 1 jam kan? Saya udah janji sama Ustadz Muhtaram alumni sini. Jangan lama-lama, maksimal 30 menit. Rupanya lebih 30 menit. Ini enggak ceramah, ngobrol aja sebenarnya. Mengingatkan saya 30 tahun yang lalu ketika saya di pesantren. Persis kayak begini ini. Lugu, culun, tapi diisinya di dadanya 20 kitab. Kan bagus ini. Jadi ngajar itu nggak usah pegang kitab. Ngapain bawa kitab? Karena sudah al-ilmu fis sudur. Pak Polisi, niki ceramah untuk santri-santri. Mohon maaf. Mudah-mudahan ada guna, ada manfaatnya. Betul-betul ditutup ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Benar ditutup ini. Ditutup, nggih? Anak-anak sudah, oh ternyata di sana banyak santri-santri, saya baru lihat ini. Ya Allah, saya fokus ke yang di sini, ternyata di sana banyak. Oh di atas juga ada. Santri sekarang Gus Umar, kiainya di bawah, santrinya di atas. Selalu kualat loh di atas santrinya ini. Di tangga lagi di atas ini. Memang beda santri sekarang, gak kayak santri dulu. Bahkan di Jawa sekarang ini, kiainya di bawah, di atas di lantai 2, santri putri. Setiap hari ngalirin air dari atas ke kiainya. Ya Allah. Kalau saya nggak berani itu. Ini rumahnya Kiai Dahlan nggak 2 lantai, enggak. Jadi nggak ada santri di atas. 2 lantai, ada santri nggak Kiai di atas? Kasihan santrinya ya. Ya Allah, kasihan santrinya. Kalau saya jadi santrinya nggak berani. Ini kan saya alumni pesantren zaman dulu ya. Kalau santri sekarang sudah beda. Nyium tangan kiainya yang pakai nyium bukan hidungnya sekarang. Dibawa kemana itu? Ke pipinya. Saya nyari-nyari di dalam kitab, nggak ada itu. Kalau salaman itu tangan kiainya dibawa ke pipinya itu nggak ada. Nah santri sekarang beda cara salamannya. Waktu saya mondok nggak ada HP. Pegang HP enggak? Enggak. Enggak ada Facebook, main Facebook enggak? Instagram, Twitter, TikTok. Nah, tapi kalau saya punya semuanya Gus Umar. Facebook saya punya. Dipakai untuk ngaji. Itu Kiai Mufid rajin itu ikut pengajian saya ini. Saya ngisi pengajian di Facebook itu Fathul Mu'in,
tafsir Jalalain, syarah Waraqat, apalagi itu Iqadhul Himam. Waraqatnya sudah hatam. Nanti saya tambahin di YouTube sudah ada. Kalau santri-santri mau ngaji, sudah ada itu. Kalau mau ditambahin, saya mau ngaji Lubbul Usul nanti. Karangan Zakaria Al-Ansari. Saya manfaatkan untuk itu. Facebook saya. Instagram saya punya. Tapi isinya foto-foto. Dulu kalau saya memberi kuliah ke mahasiswa lewat Instagram. Ini kan benda netral, tapi bisa dipakai untuk kebaikan. Twitter juga saya punya. Yang belum punya saya TikTok. Tapi masa isinya joget-joget. Tapi kan bisa dipakai untuk ngaji. Waktu di pesantren nggak pakai itu semua saya. Belum ada. Handphone aja nggak ada. Telegram adanya. Bapak saya kalau surat pakai Arab Pegon. Kayak begitu. Sekarang ini ujian buat santri memang besar sekali. Makanya saya senang sekali. Kalau ada hampir 200-an santri hafal Alfia ini, senang sekali saya. Saya tadi minta ke Ustadz Muhtaram, waktu saya ceramah, yang hafal Alfia ini tetap berada di samping saya. Karena saya senang sekali. Kalau ngikuti saya nanti setiap selesai sholat 250 bait. Itu cara menjaga hafalan. Itu saya pakai hampir 15 tahun. 250 bait. Sampai ke Jakarta saya masih begitu. Hingga saya sibuk menjadi dosen, ke sana kemari. Ngisi acara, akhirnya banyak yang lupa. Tapi sekalipun banyak yang lupa, secara garis besar masih banyak yang hafal. Alhamdulillah, seneng ngapalin aja waktu di pondok. Daripada mikirin yang aneh-aneh, dah kurang lebihnya mohon maaf, ditutup bener ini. Enggak nyampe-nyampe nutupnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam wal muslimin. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Tidak ada orang yang tidak punya salah. Kata Nabi, nyambung lagi. An-nasu kulluhum khatta'un. Seluruh orang pasti punya salah. Kalau 1 jam saya ceramah, benar semua mustahil. Pasti ada yang salah. Kalau yang saya sampaikan ini menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena pasti ada yang menyakitkan. Contoh-contoh tadi kan pasti ada yang menyakitkan, tersinggung, dan lain-lain. Tapi nggak ada yang mendoakan saya mati, nggak ada kan? Nggak ada. Tapi kalau mendoakan Imam Syafi'i mati, banyak. Musuh-musuhnya Imam Syafi'i itu banyak. Sehingga kata Imam Syafi'i, tamanna rijalun an amuta wa in amut. Fatil kasafilun walastu bi'auhadi. Nyambung lagi. Nyambung lagi. Sesama ulama kadang saingan. Biasa itu. Siapa saingannya Imam Syafi'i? Teman-temannya. Kalau kayak begini, sesama alumni Darul A'mal saingan. Rebutan masjid, rebutan musalla, rebutan santri. Makanya kalau pulang jangan bertengkar sesama Darul A'mal. Enggak boleh, harus kompak. Harus saling mendukung satu dengan yang lain. Ditutup nggih? Ditutup bener ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairul Islam muslimin. Mohon maaf jika ada kesalahan. Karena enggak ada orang yang tidak punya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah mau'izatul hasanah yang telah beliau sampaikan. Banyak hal yang beliau sampaikan, semoga kita semua mampu mengamalkannya sehari-hari sehingga hidup ke depan menjadi lebih baik dan lebih berkah. Amin, amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan diimami oleh beliau Romo Kiai Haji Anwar Sanusi dari Lamongan, Jawa Timur. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ila qadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila qadratil khulafa'ir rasyidin wassahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wasyuhada wassalihin wal awliya min masyarikil ardi ila maghariban wa ila jami'alil kubur minal muslimina wal muslimat khususan bayi khusnan wa mbah Nyai Muntama lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairatil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa sahhil umurana kullaha wa la tu'assir 'alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dar. Allahumma ya Allah ij'al jam'ana hadza jam'an maimunan mubaraka wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa adkhil madkhalahum wa naqihim minal khotoya kama yunaqat thawbul abyadu minad danas. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wasyafa' ala ahlil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila simbah Yai Khusran Mbah Nyai Muntama. Allahumma ij'al qabrahuma raudatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahuma hufratan min khufarin niran. Allahumma ya Allah anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, maka selesailah
rangkaian acara malam hari ini. Marilah acara malam hari ini kita tutup bersama-sama dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya awal hingga akhir banyak kekurangan, banyak kelebihan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pengumuman bahwa Pondok Pesantren Darul Akmal tahun ini sudah mempunyai perguruan tinggi namanya IAIDA, Institut Agama Islam Darul Akmal, yang mempunyai 3 fakultas, dan tahun ini mulai penerimaan mahasiswa baru. Oleh sebab itu, barangkali Bapak Ibu, sanak saudara, tetangga dan lain sebagainya yang ingin mengkuliahkan anaknya, juga ingin memondokkan anaknya, bisa dipondokkan dan dikuliahkan di Pondok Pesantren Darul Akmal. Institut Agama Islam Darul Akmal mempunyai 3 fakultas dengan 9 jurusan. Mohon doa, mohon dukungannya. Semoga ke depan Darul Akmal lebih maju, lebih jaya, penuh berkah, penuh manfaat, bil barokah para masyayikh dan barokah para kiai-kiai dan guru kita. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Terkait dengan foto yang di atas, panitia silahkan diatur.